komentar saya simpel aja ya. Jelas Allah itu melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, dan Allah juga melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Itu sudah telak, sudah sangat jelas bahwa seorang lelaki tidak boleh menyerupai perempuan. Sekalipun itu tujuannya baik ya, untuk ikut pengajian segala macam. Ya itulah memang perlunya kita belajar ilmu agama. Jadi agama itu jangan dianggap remeh, karena hukum Islam itu kan luas ya. Jadi ini adalah satu bentuk kekhilafan yang menurut saya menimbulkan potensi buruk kepada banyak orang, karena kalau dibiarkan bisa dicontoh oleh laki-laki yang mungkin punya kepribadian ganda. Nanti dia bisa mencontoh, si ini nggak apa-apa, kemarin ikut pengajian aman-aman aja, aku nggak apa-apa deh, kayaknya laki-laki pakai cadar aja aman, pakai kerudung. Jadi seolah-olah kerudung dan cadar itu sesuatu yang tidak ada harganya gitu. Padahal kerudung dan cadar itu kan bentuk kehormatan untuk seorang wanita gitu ya. Tapi di luar itu semua kita juga harus bersimpati kepada sosok ini, karena dia sudah mengakui perbuatannya, dia sudah meminta maaf. Ya sudahlah, ini buat pelajaran untuk kita semua agar tidak melakukan hal yang sama, karena ini kan juga merugikan banyak kaum perempuan. Mungkin di circle-nya dia nggak masalah kalau dekat sama cowok ya yang menyerupai laki-laki, tapi kan itu adalah satu bentuk perkumpulan pengajian di mana ada seorang wanita yang pasti risih dong dan merasa sangat tidak nyaman jika ada laki-laki di sebelahnya. Jadi ya sudahlah, ini buat pelajaran kita semua agar jangan sampai kita mengulangi kejadian yang sama, karena dia kan kebetulan public figure aja jadi heboh. Sebenarnya mungkin banyak ya di luar sana ya kejadian seperti ini terjadi, itu banyak. Waria-waria yang memakai hijab juga banyak di media sosial gitu ya. Kita bimbing sama-sama, kita support dia, jangan kita jatuhkan, karena kan si W ini, dia ini kan kalau saya menganggapnya dia khilaf ya, dan dia ini kan sebenarnya memiliki sebuah kelainan yang seharusnya kita support bersama-sama, kita bantu agar dia bisa kembali ke jalan yang benar. Mbak Wanda sendiri bilang pentingnya untuk memahami ilmu agama, jangan sampai seperti ini. Kita lihat di situ kan termasuk circle dia kan banyak yang mungkin lebih dulu ikut mengaji. Apakah tidak ada yang mengingatkan atau bagaimana jadi akhirnya seperti itu, atau memang karena yaudah lu ikut sangat menyayangkan nggak? Sangat menyayangkan nggak sih seperti itu? Ya pasti sangat menyayangkan ya, kenapa ini dibiarkan oleh circle-nya. Tapi ya mungkin ini sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan perkumpulan mereka, yang memang nggak ada rasa nggak nyaman dekat laki-laki yang menyerupai perempuan. Menurut mereka udah biasa, jadi mungkin buat mereka biasa, tapi buat jemaah perempuan yang lain belum tentu. Ya saya menyayangkan kenapa hal seperti ini dianggap sesuatu yang wajar oleh circle-nya. Kalau kawannya sendiri kan sering berada di kajiannya Ustazah Oki ya, apakah hal seperti ini pernah terjadi atau memang ada sebelum acara ada pemeriksaan kayak gitu nggak biasanya? Ya seharusnya ada pemeriksaan ya. Kalau laki-laki nggak boleh di saf perempuan, perempuan nggak boleh di saf laki-laki. Cuman kan ini masalahnya dia memakai penutup, dia memakai cadar. Saya juga tidak menyalahkan panitianya. Panitianya kan juga nggak mungkin meraba-raba segala macem kan ya. Tapi ya mungkin ini bisa menjadi pelajaran untuk kedepannya agar panitia bisa lebih selektif lagi dalam memeriksa jemaahnya. Dan pada akhirnya permasalahan ini dibawa ke ranah hukum, dilaporkan sebagai penistaan agama. Dan MUI pun di mata MUI pun dibilang melanggar. Gimana? Tadi kan kakak bilang kalau dari mata kajian sendiri, apakah ini sudah termasuk penistaan untuk agama kita sendiri? Saya bukan ahli hukum, saya bukan ahli agama, tapi kalau melihat dari beberapa sumber ada yang menyatakan ini bisa masuk di penistaan agama. Wallahu a'lam. Itu ahli agama yang menjelaskan dan juga ahli hukum. Tapi kalau saya pribadi sebagai wanita muslim, selama dia sudah meminta maaf, dia sudah mengakui kesalahannya, ya sudahlah. Gak usah kita perpanjang lagi, kita jadikan ini sebagai pelajaran. Dia juga sudah mendapatkan hukuman sosial, sanksi sosial, ya itu pasti mentalnya kena banget dia. Pasti stres, down banget, kasihan.
dia ini kan ibaratnya memiliki kelainan ya. Kita harus sama-sama mendoakan supaya dia sembuh, supaya kembali ke jalan yang benar. Tidak perlulah kita membesar-besarkan dengan melaporkan dia ke polisi, di penjara, kasihan. Ya sudah cukup, dia sudah mengakui kesalahannya, sudah minta maaf, sudah kita jadikan pelajaran bersama-sama. Terakhir, pesan untuk para wanita muslim di Indonesia apabila menemui hal seperti ini, bagaimana sih harusnya bersikap? Menemui hal yang seperti apa? Ya maksudnya seorang laki-laki pakai hijab, cadar gitu masuk di hisabnya. Sebagai wanita muslim itu wajib untuk mengingatkan, menegur atau seperti Oh iya, sebagai wanita muslim kita wajib mengingatkan jika ada sahabat kita atau saudara kita yang melenceng dari jalan yang seharusnya. Kewajiban kita hanya mengingatkan, bukan merubah. Karena yang bisa merubah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad juga hanya ditugaskan oleh Allah untuk mengingatkan mereka yang melenceng dari agama. Bukan tugas Rasulullah untuk merubah mereka. Yang merubah mereka, yang memberikan mereka hidayah petunjuk adalah Allah. Jadi kita ya jangan diam. Kalau ada teman kita yang melenceng, ya kita ingatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang halus gitu. Selebihnya dia mau berubah atau tidak, ya kita jangan pernah menyerah untuk mengingatkan dia sekali dua kali terus, dengan candaan, dengan bahasa yang santun gitu. Bukan dengan nada kebencian, bukan dengan kata-kata hinaan. Jangan, karena dia ini sebenarnya kasihan. Dia mengalami sakit dalam arti kelainan ya. Dia ingin menyerupai menjadi seorang perempuan, jadi kita harusnya mensupport dia, mendoakan dia agar diberikan hidayah kembali ke jalan yang benar. Oke. Terima kasih.